Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi dan Pengembangan Diri versi online. Jadi pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas terkait dengan perangkat lunak bebas dan lisensi atau license. Dari materi nanti, seperti biasa, juga akan ada tugas untuk teman-teman. Jadi tugasnya seperti biasa lah. Pasti ada dari tiap materi akan ada satu tugas untuk nanti nilai individu juga untuk teman-teman. Seperti itu ya. Jadi langsung saja kita mulai untuk perkuliahannya. Jadi untuk topik pembahasan kita yang pertama adalah tentang lisensi untuk program. Jadi lisensi itu adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu, dalam hal ini perangkat lunak komputer, yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut. Latar belakang pemberian lisensi ini tentunya tergantung dari masing-masing pihak, pemegang hak ciptanya. Ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun ada juga yang memberikan ketentuan yang mengharuskan penerima lisensi melaksanakan kewajiban tertentu. Misalnya dengan membayar sejumlah uang atau membeli ciptaan yang dimilikinya. Lisensi ini tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal, karena pada dasarnya hanyalah sebagai pemberi izin. Tetapi akan lebih baik kalau lisensi tersebut diformalkan sehingga diketahui oleh pihak-pihak lain, baik yang akan menggunakan maupun yang tidak. Menurut Microsoft, dalam The Halloween Document, itu ada 7 macam lisensi. Lisensi ini nanti kita akan bedah satu-satu ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Lisensi yang pertama adalah lisensi komersial. Jadi, software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga pemakai yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Contohnya seperti Oracle, Lotus, Microsoft, dan Windows. Lalu ada juga lisensi trial software. Jadi lisensi trial software ini adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada piranti lunak untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat. Contoh program tersebut misalnya adalah program Adobe Photoshop CS Trial version 34 days. Lalu lisensi yang selanjutnya adalah lisensi non-commercial use. Jadi lisensi ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Contohnya, Star Office yang dapat berjalan di bawah sistem operasi Linux dan Windows sekaligus. Selanjutnya adalah lisensi shareware. Jadi lisensi ini adalah lisensi yang mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, mengcopy, atau menggandakan tanpa harus izin pemegang hak cipta dan tidak dibatasi oleh batas waktu seperti WinZip, PaintShop Pro, dan ACDC. Selanjutnya ada yang namanya lisensi freeware. Lisensi freeware ini biasanya ditemui pada piranti lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan, seperti misal software plugin seperti software iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Lisensi yang selanjutnya adalah lisensi royalty free binaries. Jadi perangkat lunak yang memiliki lisensi ini serupa dengan lisensi freeware. Hanya saja, produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi untuk melengkapi perangkat lunak yang sudah ada, dan bukan merupakan suatu piranti lunak yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah lisensi open source. Jadi lisensi open source ini adalah lisensi yang membebaskan semua penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Misalnya, lisensi GNU atau GPL, The FreeBSD, DMPL. Jenis perangkat lunak yang memakai lisensi ini misalnya adalah Linux, Apache, dan FreeBSD. Lanjut, topik yang selanjutnya kita masuk pada filosofi perangkat lunak bebas. Jadi FSF dalam Free Software Definition menyebutkan definisinya sebagai berikut. Free software is a matter of the user freedom to run, copy, distribute, study, change, and improvement the software. Yang mana dari definisi tersebut dinyatakan bahwa perangkat lunak bebas lebih kepada perihal kebebasan, bukan harga, mengacu pada kebebasan penggunanya untuk menggandakan, menjalankan, dan sebagainya. Lebih tepatnya lagi, mengacu pada 4 jenis kebebasan pengguna, yaitu yang pertama, kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja.
Lalu yang kedua adalah kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah kebebasan untuk menyebarluaskan hasil salinan perangkat lunak tersebut, sehingga dapat membantu orang lain yang ingin menggunakannya. Dan yang terakhir, kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarluaskannya ke khalayak umum, sehingga semua menikmati keuntungannya. Jadi itu adalah 4 jenis kebebasan user atau pengguna bagi yang menggunakan free software atau bisa dikatakan perangkat lunak bebas. Lanjut. Selanjutnya kita masuk pada perangkat lunak bebas yang masih berhubungan dengan lisensi, yaitu terdapat dua kecenderungan dalam pemberian lisensinya. Yang pertama adalah penerima lisensi dapat menggunakan program komputer, tetapi tidak mempunyai hak untuk melihat source code program tersebut. Contohnya adalah Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat, dan lain sebagainya. Lalu yang kecenderungan kedua adalah penerima lisensi dapat menggunakan program komputer dan mempunyai hak untuk melihat dan menggunakan source code program tersebut. Contohnya GPL, Mozilla, BSD, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pro kontra dari perkembangan lisensi. Jadi pada perkembangannya terdapat pro kontra terkait dengan hak cipta ini. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi bisa dikatakan copyright versus copyleft. Salah satunya adalah Richard Stallman tahun 1994 yang mengemukakan beberapa alasannya sebagai berikut. Yang pertama, dia menganggap bahwa hak cipta itu menghalangi masyarakat dalam mendapatkan potensi manfaat dari perangkat lunak tersebut. Jadi seperti diadaptasi, diperbaiki, ditingkatkan kinerjanya, dan lain sebagainya itu mereka tidak mendapatkan potensi untuk memanfaatkan atau manfaat dari perangkat lunak tersebut. Lalu hak cipta itu dapat mematikan inovasi. Jadi kita semisal ingin berkembang tapi terbatas dengan softwarenya yang harus ada hak cipta, kita akan kesusahan teman-teman kadang. Lalu yang selanjutnya adalah ketika seseorang telah membeli program, seharusnya memiliki hak penuh atas software tersebut. Tetapi dengan hak cipta, kebebasan hak tersebut hilang. Jadi kan kadang ada yang rela buang uang untuk beli license untuk bisa pakai programnya. Tapi setelah kita pakai, misal kita pengen adaptasi atau pengen kita inovasi lagi, itu sedikit kesusahan. Jadi si Richard Stallman ini menganggap bahwa kalau kita udah beli programnya, kita udah beli lisensinya, kenapa kalian harus membatasi kita tidak bisa menginovasi atau mengotak-atik lagi gitu. Sehingga dari latar belakang tadi itu muncullah yang namanya komunitas open source. Jadi open source ini memberikan 4 jenis kebebasan user, yaitu yang pertama adalah untuk menjalankan, mempelajari, menyebarluaskan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja software tersebut. Dengan adanya software-software atau aplikasi atau perangkat lunak yang open source, itu lebih memberikan kebebasan buat user untuk menjalankannya, mempelajari, menyebarluaskan, dan meningkatkan kinerja dari software-software yang ada. Lanjut, selanjutnya adalah terkait dengan hak cipta dalam perangkat lunak bebas. Jadi perangkat lunak bebas itu bukan berarti bahwa perangkat lunak tersebut tanpa pemilik atau pemegang hak cipta. Pengakuan hak cipta atau perangkat lunak tersebut terlihat dari kewajiban penggunaannya untuk tetap mencantumkan hak cipta dalam pendistribusiannya. Topik yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan 4 hal ketentuan penyalinan, mendistribusikan, dan memodifikasi perangkat lunak bebas menurut Irianti tahun 2003. Jadi ada 4 ketentuan. Yang pertama, pemegang lisensi boleh memodifikasi satu atau lebih salinan program atau bagian dari program yang ia miliki, sehingga membentuk suatu karya baru yang berdasarkan program, dan menyalin serta mendistribusikan modifikasi atau karya seperti yang telah disebutkan di atas, dengan syarat harus terpenuhi. Kedua, memberitahukan dengan jelas disertai tanggal perubahan atas modifikasi yang dilakukannya. Ketiga, karya atau modifikasi yang diedarkan baik seluruh atau sebagian dilisensikan tanpa biaya kepada pihak ketiga di bawah lisensi tersebut. Dan yang terakhir, untuk program yang dimodifikasi, pemegang lisensi tidak boleh merahasiakan syarat dan kondisi yang terkait dengan pengumuman pemberitahuan hak cipta dan garansi kecuali jika memang hal tersebut tidak ditampilkan atau dicantumkan. Itu adalah 4 ketentuan penyalinan dan pendistribusian dan modifikasi perangkat lunak bebas menurut Irianti tahun 2003. Lalu selanjutnya akan muncul pertanyaan adalah, adakah pengecualian untuk persyaratan tersebut? Ada, di mana jika program itu sendiri adalah interaktif tetapi tidak mencetak pemberitahuan seperti di atas,
maka karya yang berdasarkan program tersebut juga tidak diharuskan mencetak pemberitahuan tersebut. Jadi persyaratan sebelumnya itu diperuntukkan untuk karya yang dimodifikasi secara keseluruhan. Jika bagian dari karya tersebut tidak berasal dari suatu program dan dapat dinyatakan berdiri sendiri dan sebagai karya terpisah, maka lisensi ini tidak berlaku untuk bagian tersebut dan saat diedarkan dinyatakan sebagai karya yang terpisah. Tetapi jika diedarkan sebagai bagian program, maka pengedarannya harus berdasarkan lisensi. Menyalin, mengubah, atau membuat sublisensi yang dilakukan di luar dari ketentuan lisensi ini adalah tidak sah dan secara otomatis akan membatalkan hak penerima lisensi. Namun untuk mereka yang sudah mendapatkan salinannya, maka lisensinya tidak dibatalkan selama mereka tetap memakai lisensi ini. Jadi lumayan ribet ya teman-teman terkait dengan lisensi ini. Kalau teman-teman ngikutin dari awal tadi, pasti teman-teman tahu bahwa lisensi ini tuh sepertinya penting. Juga ada yang bilang tidak penting juga. Tapi kalau menurut saya ini ada suatu hal yang penting, karena kalau sebagai pengguna yang kita tanpa lisensi juga, kita tidak bisa menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang kita pakai itu dengan full. Tapi kalau dengan lisensi pun juga kita hanya dibatasi berdasarkan lisensi. Kalau nanti kita nggak mengikuti lisensinya juga sama aja teman-teman. Jadi lumayan ya ribet lah untuk yang copyright ini. Itu untuk yang materi hari ini. Kemudian untuk soal tugasnya teman-teman adalah yang pertama, teman-teman berikan informasi. Apakah teman-teman pernah mengalami hal terkait seperti ini? Jadi terkait dengan lisensi seperti ini, apakah teman-teman pernah membeli lisensi atau pernah mengotak-atik sebuah lisensi? Kalau pernah, aplikasi apa itu? Coba jelaskan. Tapi kalau kalian belum pernah mengotak-atik lisensi, apakah kalian ada keinginan untuk membeli lisensi yang disebutkan di atas ini tadi? Jadi kan tadi ada macam-macam lisensi freeware dan sebagainya. Teman-teman itu lebih memilih yang mana? Kalian membeli lisensi atau kalian berjalan tanpa lisensi atau menggunakan crack dan sebagainya untuk membuka lisensi tersebut? Oke, itu untuk yang soalnya ya teman-teman. Jadi soal untuk tugas kita yang kali ini adalah terkait dengan lisensi tadi sudah saya sebutkan. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman pada materi ke-10 ini. Kalau misal ada yang ditanyakan dan lain sebagainya, teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, bisa melalui media sosial yang lain, atau melalui email. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, selamat beraktivitas.